Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan senantiasa terlimpahkan untuk kita semua. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya, insya Allah. Doa, kita sudah pernah bahas pemirsa mengenai doa. Doa adalah segala sesuatu yang hamba Allah panjatkan kepada Allah, yang berupa sesuatu yang hamba ini inginkan, dengan harapan Allah akan mengkabulkan apa yang hamba itu mohonkan. Namun kita mungkin lebih baik lagi kalau kita memahami adab dalam kita berdoa, memanjatkan permohonan kepada Sang Kholik kita, Sang Maha Pencipta seluruh alam semesta ini. Kita bisa sedikit gambarkan pemirsa, bila kita sebagai seorang karyawan menginginkan sesuatu atau ingin menyampaikan permohonan sesuatu kepada atasan kita, tentunya kita datang menghampirinya dan menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan dengan kata-kata yang sopan, dengan merendahkan diri, dan kata-kata yang jelas apa yang ingin kita mohonkan, sehingga sang atasan kita memahami permohonan kita dan berkenan untuk meluluskan atau menyetujui apa yang kita mohonkan. Bagaimana dengan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebagai contoh pemirsa, kita sering mendengar hamba-hamba Allah ini memanjatkan doa atas apa yang mereka ingin sampaikan, yang mereka inginkan, yaitu misalnya ada kalimat yang sering kita dengar, ya Allah, panjangkanlah umurku. Nah, dalam hal ini kita akan bahas mengenai dua sisi adab dalam berdoa, yaitu yang pertama dari isi apa yang kita mohonkan. Jadi yang kedua adalah bagaimana kita menyampaikannya kepada Allah. Kita ulang yang tadi, ya Allah, panjangkanlah umurku. Dari sisi yang kita panjatkan, yang kita mohonkan, yaitu panjang umur. Dari sini kita harus paham pemirsa bahwa mengapa kita mohon seperti itu, padahal umur Allah sudah takar untuk seluruh hamba-hambanya. Jadi untuk apa kita mohon dipanjangkan umur kita? Kemudian contoh yang kedua, sering kita dengar, ya Allah, limpahkanlah rizki yang berkah. Nah, di sini ada dua kata, yaitu rizki. Demikian juga rizki itu sudah Allah takar untuk seluruh hambanya, tidak akan lebih dan tidak akan kurang.
Demikian juga kata berkah. Rizki yang berkah itu tergantung bagaimana kita menjalani atau mengelola rizki yang Allah limpahkan itu. Jadi rizki itu adalah rahmat Allah, dan bagaimana kita mengelolanya. Kalau di jalan yang benar, insya Allah berkah akan terlimpahkan. Contoh selanjutnya pemirsa, permohonan hamba, sembuhkan dan angkatlah semua penyakit yang sedang hamba alami. Nah, seperti ini juga mengenai penyakit kita sudah pernah bahas bahwa tidak perlu kita memohon kesembuhan atas penyakit yang Allah anugerahkan kepada kita, karena penyakit adalah salah satu dari peringatan Allah untuk kebaikan kita. Dan harusnya kita yang menyadari mengapa Allah menganugerahkan penyakit ini. Itu yang harus kita cari pemirsa. Jadi jangan mohon kesembuhan. Contoh yang lain, mudahkanlah segala urusanku. Ini juga pernah kita bahas pemirsa. Jadi janganlah kita memohon kemudahan dari Allah atas apa yang sedang kita alami, apapun itu. Karena yang kita alami adalah kemungkinan ujian atau teguran. Nah, ujian dan teguran itu adalah Allah Maha Tahu memberikan kepada hambanya. Ujian dan teguran itu tidak akan melebihi kemampuan hambanya. Dan ujian dan teguran itu adalah bentuk kasih sayang Allah dan untuk kebaikan serta keselamatan hamba-hambanya. Contoh yang lain pemirsa, terimalah amal ibadahku. Demikian yang ini pemirsa, ini juga kita pernah bahas bahwa amal yang kita lakukan pada hakikatnya adalah bersumber dari Allah, karena seluruh hamba ini tidak memiliki apapun, yaitu daya, upaya, dan kekuatan serta kemampuan apapun untuk berbuat apapun di dunia ini. Jadi kita tidak akan bisa beramal tanpa seizinnya, dan itu amal yang kita lakukan adalah sudah merupakan kehendak Allah. Kata yang kedua adalah ibadahku. Jadi tadi terimalah amal ibadahku. Ibadah itu adalah ibarat kita masih belajar pemirsa dalam kita menjalani sekolah. Jadi seperti latihan. Jadi Allah tidak akan melihat ibadah kita. Kalau kita mohon terimalah ibadahku, untuk apa kita menjalani ibadah? Apakah kita berharap Allah akan menerimanya? Allah tidak butuh ibadah kita. Ibadah itu adalah sumbernya dari Allah, dan itu memang perintah-perintah Allah yang harus kita tunaikan agar kita memahami perintah-perintah Allah itu untuk kemudian kita lakukan, kita amalkan, kita terapkan di dalam kehidupan kita. Nah, saat itulah Allah akan uji. Allah akan uji, dan setelah kita bisa lolos dari ujian Allah itu, barulah Allah akan melihat itu, dan Allah atas kehendaknya akan melimpahkan rahmat dan berkahnya. Jadi selama kita masih beribadah, itu berarti kita masih berlatih. Belum ada yang kita berbuat apapun terhadap selain diri kita.
Ibadah adalah untuk diri kita, untuk membentuk diri kita, membangun diri kita, perbuatan kita, kelakuan kita, sikap kita, sifat kita, akhlak kita di jalan yang Allah ridhoi. Jadi tidak layak kita kalau mohon Allah untuk menerima amal dan ibadah kita. Contoh kemudian yaitu jauhkanlah kami dari api neraka. Hal seperti ini kita tidak perlu mohonkan kepada Allah, pemirsa, karena kalau memang kita tidak ingin kelak nanti setelah kiamat kita di akhirat, kita tidak menginginkan tinggal di neraka, ya sebaiknya selama hidup kita harus tunduk, patuh, jalankan, tunaikan seluruh perintah-perintah Allah, dan kita harus tegakkan seluruh perintah-perintah itu untuk kita amalkan di kehidupan ini yang bisa bermanfaat untuk seluruh makhluk ciptaan Allah. Jadi itulah yang harus kita upayakan kalau kita memang tidak menginginkan atau tidak mau masuk ke neraka. Jadi jangan hanya sekedar mohon kepada Allah, tapi adalah perbuatan yang kita harus lakukan agar kita dijauhkan dari api neraka. Demikian juga contoh terakhir ini, pemirsa, hanya beberapa yang kita ambil dari doa-doa hamba yang sering mereka panjatkan, yaitu masukkanlah kami dalam surgamu. Hal seperti ini juga mengapa kita berharap surganya Allah bila kita tidak memahami apa yang harus kita lakukan, kita perbuat di dalam kehidupan kita. Jadi berbuatlah kebenaran untuk kebaikan kita dan seluruh hamba-hamba ciptaan Allah, seluruh makhluk ciptaan Allah, sehingga Allah melihatnya kita telah melakukan sesuatu yang membuat Allah ridho. Insya Allah tanpa kita mohon kepada Allah untuk masukkan dalam surga, itulah jalan ke surga. Jadi seperti itu uraian sedikit dari beberapa contoh mengenai apa yang kita panjatkan kepada Allah. Kita harus memahami sebaiknya seperti apa yang kita panjatkan kepada Allah. Jadi jangan seperti contoh yang baru kita kaji tadi, pemirsa. Jadi kita harus betul-betul memahami apa yang layak kita panjatkan kepada Allah, doa-doa yang kita inginkan, yang kita mohonkan kepada Allah. Kita harus memahami itu. Nah, dari sisi kedua, yaitu bagaimana kita menyampaikan permohonan kita kepada Allah. Jadi saya akan ulang beberapa contoh tadi, pemirsa. Contoh dari doa yang hamba-hamba panjatkan kepada Allah, yaitu yang pertama, ya Allah, panjangkanlah umurku. Yang kedua, ya Allah, limpahkanlah rizki yang berkah. Yang ketiga, sembuhkanlah dan angkatlah semua penyakit yang sedang hamba alami. Yang keempat, mudahkanlah segala urusanku. Yang kelima, terimalah amal ibadahku. Yang keenam, jauhkanlah kami dari api neraka.
Kemudian yang terakhir, masukkanlah kami dalam surgamu. Nah, dari ketujuh contoh doa tersebut, kita akan fahami bahwa kalimat-kalimat yang hamba Allah ini sampaikan, panjatkan kepada Allah, ternyata itu adalah bentuk-bentuk kalimat perintah. Jadi kita harus paham, kita harus sadari pemirsa bahwa kita memohon kepada siapa, seperti yang awal tadi kita beri contoh, itu adalah seorang karyawan memohon kepada atasannya menyampaikan sesuatu agar dikabulkan. Itu pun harus dengan kata-kata yang indah, sopan, santun, merendah diri, dan dengan kata-kata yang jelas, penuh permohonan. Jadi tidak mungkin seorang karyawan menyampaikan permohonan dengan kata-kata perintah seperti yang doa-doa tersebut tadi, pemirsa. Bagaimana kita bisa melakukan kalimat-kalimat perintah itu kepada Allah? Karena memang banyak hamba yang belum menyadari bahwa kalimat-kalimat yang mereka panjatkan, mereka mohonkan kepada Allah, ternyata itu bentuk kalimat perintah. Jadi kita akan tinjau sejenak, pemirsa. Kita buka Al-Quran pada surat Al-Baqarah, surat kedua. Coba kita tinjau ayat ke 186. Demikian tersurat, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku memperkenankan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Sebab itu, hendaklah mereka memohon perkenan kepadaku dan beriman kepadaku supaya mereka memperoleh petunjuk. Jadi di sini ada yang kita bisa tekankan. Jadi Allah akan memperkenankan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada Allah, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi beriman itu adalah sudah betul-betul dia sudah mengenal Allah, mengenal Rasul-Nya, dan dia sudah bersyahadat secara lahir batin. Dia sudah sholat secara lahir batin juga, dan seluruh perintah-perintah Allah termasuk puasa, zakat, haji, mengkaji firman-firman-Nya yang ada di dalam Al-Quran, dan mereka sudah menerapkan dalam kehidupan mereka. Mereka menegakkan seluruh perintah-perintah Allah dalam kehidupan mereka. Itulah orang-orang yang beriman, pemirsa. Jadi merekalah yang Allah akan kabulkan doanya. Dan kata kedua yang kita tekankan di sini adalah mohon perkenan kepadaku. Demikian firman Allah. Jadi dalam kita berdoa, adab berdoa kita kepada Allah itu pada intinya haruslah kita mohon perkenannya. Jadi bukan seperti contoh tadi, pemirsa, jadi bentuk kalimatnya adalah kalimat-kalimat perintah. Jadi kita harus
sampaikan kepada Allah kalimat-kalimat yang sangat santun, yang merendah diri. Kita harus merendah sekali, kita penuh permintaan, permohonan, pengharapan atas apa yang kita inginkan, yang kita panjatkan, kita mohonkan kepada Allah, yaitu dengan kata kunci mohon perkenannya. Nah, boleh saya kasih contoh pemirsa adab doa yang layak kita panjatkan kepada Allah, yaitu misalnya Bismillahirrahmanirrahim, atas izin dan ridho-Mu ya Allah, hamba memohon atas perkenan-Mu, semoga Engkau berkenan melimpahkan rahmat, berkah dan hidayah kepada hamba ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, seperti itu kira-kira pemirsa contohnya. Jadi kita mohon perkenannya Allah, agar Allah menyetujui, meridhoi dan mengkabulkan apa yang kita mohonkan. Demikian pemirsa, jadi ada dua sisi yang kita harus perhatikan dalam adab berdoa kita, yaitu apa yang kita mohonkan dan bagaimana cara memohonnya. Demikian pemirsa, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya atau pemahaman yang saya sampaikan bagi sebagian pemirsa mungkin ada yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah kita berjumpa kembali di lain sesi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.